Oke, sekarang kita akan bahas teks yang ketiga, yaitu recount text. Nah, di recount text ini kita akan belajar tentang definitionnya, kemudian function, language feature, kemudian ada juga latihan soal. Oke, untuk yang pertama, kita bahas tentang tujuan dari recount text. Recount text is a text for the purpose of informing or entertaining. Jadi, fungsi dari recount text ini adalah untuk menginformasikan atau memberi informasi atau juga menghibur. Oke, jadi recount ini bisa dibilang juga menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, tapi fungsinya itu untuk memberikan informasi dan juga menghibur. Jadi nggak hanya entertaining atau amusing aja ya, tapi juga memberikan informasi. Oke, sekarang yang pertama kita akan bahas tentang generic structure dari recount text. Oke, jadi yang pertama itu ada orientation. Apa itu orientation? Nah, orientation itu nantinya akan mengenalkan partisipan ya, introducing the participants, place, and time. Jadi selain partisipan yang dikenalkan atau tokohnya, di orientation ini juga dikenalkan tentang latar belakang tempat dan juga waktu. Oke, jadi perkenalannya ada di bagian orientation. Yang kedua adalah event. Event di sini bisa jadi event 1, bisa jadi event 2, dan sebagainya. Jadi tergantung banyaknya event dalam teks tersebut. Apa itu event? Event itu nantinya akan mendeskripsikan kejadian yang terjadi di masa lampau yang dibahas pada recount text tersebut. Nah, untuk reorientation ini dia optional. Jadi bisa aja ada, bisa juga tidak ada gitu. Jadi terserah penulisnya akan memberikan reorientation atau tidak. Nah, di sini reorientation fungsinya adalah stating personal comments of the writer to the story. Jadi si writernya nanti akan menyampaikan personal comment dalam teks tersebut gitu. Jadi that's why di sini reorientation termasuk tidak wajib gitu karena memang hanya berisi personal comment. Oke, lanjut ke language features. Oke, di sini yang pertama adalah temporal relation of sequences of event. Jadi nanti akan ada hubungan ya antar event atau antar kejadian. Kemudian yang kedua, temporal sequence markers. Jadi ada urutan waktu ya untuk menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Contohnya ada first, second, last, then, dan finally. Masih ada banyak sekali kata yang bisa menunjukkan kejadian atau urutan kejadian. Yang ketiga adalah the use of past tense. Kenapa? Karena seperti yang Miss bahas tadi, bahwa recount text itu menceritakan something happens in the past. Jadi otomatis tenses yang dipakai adalah past tense. Kemudian yang keempat adalah the use of action clauses. Jadi di sana nanti akan banyak sekali kita temukan action verbs seperti they dug holes. Jadi di situ kita temui action verb dan juga action clauses gitu. Kemudian yang terakhir, focus on individual or specific participants. Jadi fokus saja pada satu individu atau tokoh yang spesifik gitu. Jadi saat menceritakan atau saat membaca recount, kita sudah bisa membayangkan siapa yang melakukan hal ini di masa yang lampau. Contohnya ada the gang atau the patient. Jadi nanti di sana kita bisa tahu siapa melakukan apa dan kejadiannya seperti apa, urutannya juga akan disebutkan dalam recount text ini. Oke, sekarang kita bahas tentang contoh teks di jenis recount ini. Oke,
Judul teksnya adalah Surgery for Iraqi Bombing Victim. Jadi operasi untuk korban bom Irak. Oke, sekarang kita coba bahas ya per paragrafnya. Mohammed Haytham Saleh was not supposed to be in the line of fire. But when US and Iraq forces clashed in his hometown of Fallujah in the fall of 2003, a bomb exploded near the 10-year-old, severely injuring his left eye. Oke, jadi intinya Mohammed Haytham Saleh ini sebetulnya tidak harus berada di medan perang itu. Tapi ketika ada perang antara US dan juga Irak di tempat tinggalnya di Fallujah pada tahun 2003, sebuah bom itu meledak di dekatnya sampai melukai mata kirinya dengan sangat parah. Mohammed underwent surgery at a local hospital, but his condition only went worse. Fearing his son would lose sight, Mohammed's father made a desperate appeal for help to a Japanese freelance journalist who was working in the region. The reporter, Shinsuke Hashida, contacted an acquaintance in Japan to see what could be done. Nah, di sini intinya adalah Mohammed itu menjalani operasi di rumah sakit di tempat tinggalnya, tapi kondisinya malah semakin memburuk. Dan ayah dari Mohammed ini takut kalau si anaknya ini akan kehilangan penglihatan. Jadi dia menghubungi seorang wartawan dari Jepang, freelance gitu, yang sedang bekerja di sana. Nah, reporter itu namanya Shinsuke Hashida. Dan dia menghubungi kenalannya di Jepang untuk bertanya apa yang bisa dia lakukan. Okay, next ya. Hashida's decision to call on road character Masaki Hitosugi turned out to be Mohammed's ticket to Japan for an operation that would save his vision. Hitosugi, a chair of the Rotary Club of Numazu, brought Mohammed's case to the club and its members immediately organized a drive for donation to help the boy. Jadi Hashida's decision atau keputusan Hashida untuk menghubungi Masaki Hitosugi ini ternyata menjadi langkah awal Mohammed untuk ke Jepang untuk menjalani operasi penglihatannya. Dan Hitosugi ini adalah ketua dari Rotary Club of Numazu yang membawa kasus Mohammed ini ke komunitasnya. Dan ternyata para anggotanya itu bergegas untuk menggalang donasi untuk membantu Mohammed. Oke, next adalah paragraf yang keempat. The club was well on its way to collecting enough money to bring Mohammed to Japan for treatment, when Hashida's vehicle was attacked some 20 miles south of Baghdad, and he and a colleague were killed. The incident, which made national headlines in Japan, temporarily cut off the Rotary Club's link to Mohammed and his father. Fortunately, Hashida's wife, Yukiko, knew of the effort and stepped in to help. Meanwhile, the media coverage surrounding Hashida's death thrust Mohammed's story into the national spotlight. Donations began to pour in from around the country. In all, the Rotary Club and their sponsors collected more than $200,000 to support Mohammed's travel, medical expenses, and continued care. Jadi di sini intinya adalah klubnya atau komunitasnya tadi berhasil menggalang dana untuk membawa Mohammed ke Jepang agar mendapatkan perawatan. Dan saat itu juga kendaraannya si Hashida ini diserang di 20 mil ke selatan dari Baghdad gitu, dan dia dan juga temannya itu terbunuh. Nah, di insiden itu ternyata menjadi headline nasional di Jepang. Nah, tapi ternyata memutus hubungan atau koneksi dari Rotary Club ke Mohammed. Jadi hubungan keduanya itu terputus karena si Hashida tadi terbunuh ya. Kemudian fortunately, tapi untungnya istri si Hashida yang bernama Yukiko itu tahu tentang hal tersebut dan mencoba untuk membantu.
Kemudian media-media itu membawa Hashida's death atau kematiannya Hashida itu menjadi national spotlight atau menjadi perhatian nasional gitu. Kemudian donasi berdatangan dari seluruh negeri tersebut. Lalu si Rotaract Club dan sponsornya itu berhasil mengumpulkan 200.000 US dollar untuk mendukung atau membantu Muhammad ya dalam perjalanannya, kemudian biaya kesehatannya dan juga untuk rawat jalannya gitu. Next, ini paragraf terakhir. Muhammad and his father arrived at Tokyo's Narita International Airport in June 2004 to a crowd of reporters and television cameras. The pair spent more than a month in Japan, and local directors tended to their needs while Muhammad had surgery and received a follow-up care and eyeglasses. When Muhammad returned to Fallujah in July, his vision was fully restored. Oke, di sini artinya Muhammad dan ayahnya tadi sudah tiba di Bandara Tokyo International Airport Narita gitu di Juni 2004. Kemudian mereka itu bertemu gitu ya, bertemu dengan banyak sekali reporter, kemudian kamera televisi, jadi mereka tuh dikerumuni gitu ceritanya. Kemudian si Muhammad dan ayahnya ini menghabiskan waktu mereka selama 1 bulan di Jepang. Kemudian biaya Muhammad ketika menjalani operasi, kemudian ada rawat jalannya, kemudian kacamatanya itu sudah di cover oleh Retractors gitu. Kemudian ketika Muhammad kembali ke Fallujah di bulan Juli, penglihatannya itu sudah pulih kembali. Oke, dari teks tersebut kita bisa tahu bahwa tokoh utamanya itu Muhammad dan ayahnya. Kemudian eventnya itu dapat dari ketika si Muhammad itu kena bomnya, kemudian matanya sakit, kemudian minta pertolongan, kemudian ada juga banyak penggalangan dana untuk dia sampai akhirnya dia terbantu untuk menjalankan operasi di Jepang dan penglihatannya pulih kembali. Jadi ada beberapa event di sana. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali past tense ya, karena memang sudah terjadi di tahun 2000-an gitu, sudah terjadi di masa lampau. Jadi banyak sekali past tense di sini seperti help misalnya, contact ya, kemudian brought, kemudian organize gitu ya. Jadi ada action verbs-nya di sana. Kemudian setelah itu ada juga beberapa dan ada juga keterangan waktu di sana ya. Ada bulannya, kemudian tahunnya gitu. Kemudian untuk keterangan tempatnya pun juga ada yang di Jepang, kemudian ada yang di Baghdad seperti itu. Jadi di sini teksnya, teks recount ini sudah lengkap dalam orientationnya ya, sudah ada partisipan, kemudian ada place and time, kemudian di eventnya itu ada beberapa event yang tadi disebutkan.